Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S1222149. Pada video ini saya akan menjelaskan secara sederhana mungkin mengenai introduction atau pengantar Python programmer atau pengenalan program Python pada struktur data algoritma. Nah, adapun topik pada pembahasan video ini ada dua, yaitu yang pertama meninjau kembali dasar-dasar, kemudian yang kedua lanjutan. Oke, yang pertama kita bahas mengenai meninjau kembali dasar-dasar. Nah, di sini terdapat objek Python atau pengidentifikasi. Nah, di mana pengenal atau identifikasi ini merupakan sebuah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel, fungsi, kelas, modul, ataupun objek lain dalam sebuah kode Python. Kemudian yang kedua ini jenis urutan yang terdiri dari daftar, tuple, kumpulan, dan juga string. Nah, di sini dimana merupakan sebuah urutan. Kemudian yang ketiga di sini ada kelas kamus. Di sini kita akan membahas berbagai kelas. Nah, di sini kemudian ada juga operator untuk urutan ataupun kamus. Kemudian di sini ada fungsi polimorfik, di mana di sini sebagai fungsi yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data. Kemudian di sini ada baca dan juga tulis file. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara membaca dan juga menulis ke file ke dalam sebuah pemrograman Python. Nah, ini penjelasan mengenai peninjau kembali dasar-dasar. Nah, lanjut pada tingkat lanjutannya. Di sini yang pertama penanganan pengecualian. Artinya di sini bagaimana kita akan mengelola kesalahan dan situasi yang tidak terduga dalam program. Kemudian ada interaktor X generator. Di sini kita akan bahas bagaimana cara efisien untuk mengelola dan menyelesaikan urutan data. Kemudian di sini ada kenyamanan Python atau kemudahan Python. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sebuah fitur yang dibuat menggunakan Python ini mudah digunakan dan dipelajari. Dan juga di sini terdapat cakupan dan juga ruang nama. Artinya di sini bagaimana kita dalam sebuah variabel atau fungsi itu dikelola di berbagai bagian program. Oke, seperti ini topik pembahasan yang akan kita bahas pada fitur ini. Kemudian kita masuk pada bagian perkenalan atau introduction. Nah, di sini sebelum kita masuk, kita harus ketahui dulu apa itu Python. Nah, di sini Python ini merupakan sebuah ditafsirkan bahasa pemrograman, sebuah bahasa pemrograman yang dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototip lebih cepat dan yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Nah, di sini mengapa Python? Nah, di sini terdiri dari 4. Alasannya yang pertama itu bekerja pada berbagai platform. Mengapa Python? Karena bekerja pada berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Kemudian yang kedua di sini sintaks sederhana, mirip dengan bahasa Inggris. Kemudian
Yang ketiga, menulis program dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian terakhir tuh berjalan pada juru bahasa ataupun kode yang dapat dieksekusi segera setelah ditulis, seperti itu. Kemudian berikutnya tuh senang mengetahuinya. Artinya itu dia versi terbaru adalah Python 3 dengan beberapa pembaharuan besar pada Python 2. Kemudian di sini terdapat either. Nah, di sini artinya PyCharm, Eclipse, Jupyter dan sebagainya. Nah, di sini nih dapat digunakan untuk menulis dan juga menjalankan kode Python di sini. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana dan di mana menulis program. Nah, di sini pertama kita dapat menulis program pada kode dapat dieksekusi secara online di Google Colab dengan cara kita login Google yang akan diperlukan, seperti itu. Kemudian buat buku catatan Python 3 baru, file buku catatan Python, kemudian dengan contoh lembar program disediakan untuk referensi di sini. Seperti ini. Dan bisa juga menggunakan Jupyter Notebook untuk menulis programnya kita. Di sini kita bisa juga menggunakan Google Colab dan masih banyak lainnya. Nah, ini contoh mengenai introduction pada pemrograman pada Python. Di sini kita menggunakan Google Colab. Contohnya di sini kita menggunakan Google Colab, tapi di sini saya akan menjelaskan pada Visual Studio Code. Nah, di sini terdapat pengenalan Python. Nah, terdiri beberapa bagian. Yang pertama, sebuah Python yang bahasa pemrograman Python itu sudah yang terinterface. Yang di sini maksudnya itu kode pada pemrograman Python itu dieksekusi secara baris demi baris. Kemudian tanda pagar ini artinya dia digunakan untuk menyisipkan komentar dia. Nah, seperti itu. Ya, sini maksudnya kita memberikan sebuah komentar. Kita coba misalnya di sini kita berikan pagar ini komentar. Komentar. Kita coba jalankan. Nah, di sini dia tidak muncul karena ini merupakan komentar, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda petik 3 kali, atau di sini tanda petik 2. Ini tuh digunakan untuk komentar multibaris. Apabila kita gunakan ini pada sebuah kode, artinya kita memberikan sebuah komen dengan lebih dari satu baris, atau dia artinya itu multibaris. Atau misalnya seperti ini. Misalnya di sini ini komentar 1, kemudian ini komentar 2, kemudian ini komentar 3. Nah, di sini kita beri tanda kutip seperti ini, 2 atau 3 tanda petik. Oke.
seperti ini. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Tunggu, kita menggunakan tanda petik ini untuk memberikan tanda komentar seperti ini. Dengan kita awali dengan tanda petik 2 atau 3 tanda petik seperti ini. Kemudian sini coba kita jalankan. Sini tidak tampil apa-apa karena masih didefinisikan sebagai sebuah komentar seperti itu. Oke, kita selanjutnya di sini tanda backslash. Di sini itu digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris, tanda backslash ini. Atau bisa juga digunakan sebagai pelanjutan komen seperti ini contohnya. Kita coba di sini. Kita coba print. Misalnya di sini Yun Montarti. Misalnya di sini kita melanjutkan sebuah string tapi dengan nama yang berbeda. Nah, namun di sini kita tidak perlu lagi menuliskan print 2 kali. Kita tidak usah menuliskan print 2 kali dengan cara backslash. Kita seperti ini. Kemudian kita lanjut, kita berikan dengan kn. Ini masuknya itu newline. Setelah Yun Montarti ini nanti dibuat baris baru atau new line, dan kita akan bisa lanjutkan apa yang akan di print selanjutnya seperti itu. Kita coba di sini misalnya Luna seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya akan seperti ini. Sini terdapat Yun Montarti, kemudian kita buka dengan baseline dan n. N ini artinya new line, jadi kita arahkan Python itu untuk membuat baris baru dengan nama Yuna seperti ini. Oke, kemudian kita di sini supaya tidak terhambur namanya ini, kita coba pakaikan titik sistem. Coba kita jalankan. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini. Tampilannya sudah rapi, tidak ada seperti sebelumnya. Ini sudah rapi. Oke, kita lanjut. Di sini selanjutnya adalah blok kode diberi tab yang menjorok ke dalam struktur kontrol. Nah, di sini maksudnya dalam pemrograman Python itu kita menggunakan indentasi untuk mendefinisikan sebuah blok kode dalam struktur kontrol. Contohnya itu seperti perulangan dan juga fungsi. Di sini contohnya misalnya fungsi if 1 lebih besar daripada 0. Di sini maksudnya indentasi. Di sini kita print di sini angka 1 lebih besar. Di sini
Nah, di sini if ini merupakan contoh percabangan. Nah, ketika kita sudah memberikan struktur kontrol dan juga kondisinya, nah di sini nantinya akan dijalankan statementnya. Nah, statementnya itu dia bisa dijalankan pada saat teridentasi tadi. Sini terkontrol. Kita coba jalankan. Nah, di sini jalan seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau kita harus ingat pada saat kita menggunakan struktur kontrol itu seperti perulangan atau percabangan, maka untuk statementnya setelah kondisi kita berikan indentasi agar supaya tidak error, karena kalau seperti ini dijadikan satu akan terjadi error. Kita coba. Nah, itu akan terjadi error. Oleh karena itu kita harus melakukan indentasi pada ini. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini objek, sebuah objek atau kelas. Nah, di sini tuh pemrograman Python itu merupakan bahasa berorientasi objek dan kelas membentuk dasar untuk sebuah tipe data. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami pendahuluan dari pemrograman Python tadi, sekarang kita masuk pada topik pengidentifikasi yang pertama. Nah, pengidentifikasi itu adalah nama variabel pakai nama variabel peka huruf besar dan juga kecil, kombinasi huruf, angka, dan juga garis bawah. Nah, pada Python ini pengidentifikasian itu sangat penting untuk mendefinisikan variabel seperti itu. Kemudian yang kedua itu pengidentifikasi Python paling mirip dengan variabel referensi. Variabel referensi yang ada di Java atau variabel yang ada di C++. Nah, kemudian yang ketiga, untuk setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan alamat memori dari objek yang dirujuknya, seperti itu. Dan yang terakhir, ini Python itu diketik secara dinamis. Nah, karena di sini tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengidentifikasi dengan tipe data tertentu. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat ada reserved word. Di sini maksudnya ini adalah merupakan sebuah kumpulan atau daftar kata-kata khusus yang telah ada di Python yang tidak dapat lagi kita gunakan sebagai identifier atau nama pengenal. Atau di sini kita coba misalnya di sini kita memiliki, kita coba ya di sini misalnya variabel A, variabel A misalnya 19, kemudian B sini 2, kemudian variabel C ini misalnya 4, seperti ini. Kemudian di sini misalnya non-30 sama dengan
ya, kemudian di sini misalnya 28, di sini 30 jurusan. Misalnya di sini kita ketik, nah, dan kita print, yang sini print variable Yun non-30 memiliki tanya di sini lagi ini variabel 04 memiliki value sini yang mantap 04. Baik. Oke, kita coba sini variabel a nya 19. Sini tuh variabel a nya 19. Sini nah, C ini A ini variabel juga merupakan variabel, ABC ini merupakan variabel, kemudian 20, kemudian di sini 19, 2 dan juga 204 ini merupakan value atau nilai dari variabel A, B, dan juga C. Kemudian untuk variabel yang memiliki ketentuan penulisan itu yang seperti ini. Di sini nama ini tidak boleh terdapat spasi. Kalau nama variabel di sini itu tidak boleh didahului dengan angka
seperti ini. Jadi dia harus mengganti tanda underscore seperti ini ya. Ya. Nah, di sini muncul hasilnya. Maksudnya itu close tuple. Elemen tidak dapat ditambahkan ke atau dihapus dari urutannya. Kelas tuple ini tidak bisa ditambahkan atau dihapus dari urutannya. Kemudian yang kedua, terdapat tanda kurung biasa ini digunakan sebagai literal atau membatasi sebuah tuple dengan menjadi tuple kosong. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan tuple dengan panjang 1 sebagai literal, nah di sini koma itu harus ditempatkan setelah elemennya, tetapi di dalam tanda kurung. Misalnya 17 kemudian koma seperti ini adalah tuple satu elemen. Oke, kita akan coba. Kita ikuti contohnya. Misalnya di sini kita hapus. Kemudian di sini misalnya Asus nama laptop. Kemudian kita print. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini Asus dan Acer seperti ini. Apabila kita mengecek tipenya apakah betul tipenya berubah menjadi tuple, kita tambahkan di sini tanda kurung. Di sini tipe. Oke, coba jalankan. Nah, sininya kelasnya sudah menjadi tuple. Oke, selanjutnya kita definisikan sebagai tuple. Tapi sini tuplenya itu tuple kosong. Kemudian misalnya di sini di sini. Aduh. Nah, di sini misalnya seperti ini, kita hapus tipenya coba. Coba kita jalankan. Di sini tidak bisa. Tuplenya objek has no atribut. Jadi pada tuple ini tidak memiliki atribut append. Jadi atribut apapun yang kita masukkan di sini kita tidak bisa merubah atau menambahkan elemen lain. Oke, kita lanjut.
kelas str atau string. Nah, di sini pertama kita tuh mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contohnya halo, tanda petik 2, halo, tanda petik 1, jangan khawatir, jangan khawatir. Kita coba sini. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul baru sini merupakan tipe string Samsung. Kita coba lagi lihat tipenya. Di sini muncul tadi Samsung. Kita lihat tipenya. Kita coba jalankan. Nah, di sini bahwa tipenya itu tipe string. Benar ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini karakter Unicode-nya itu juga dapat diseratakan. Misalnya itu seperti ini. Nah, kita kemudian kita pastikan. Kita jalankan. Nah, kan seperti ini. Nah, tipenya sudah muncul seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi, dan untuk komentar multibaris tanda petik sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Lanjut pada karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator tanda kurung siku. Jadi misalnya di sini misalnya kita ingin mengambil angka 2-nya saja. Baik, kita gunakan operatornya tanda kurung siku. Di sini kita mengambil angka 2, berarti di sini 2 misalnya angka 0 kita ambil, kita masukkan indeks ke 1 ini. Kita coba jalankan. Nah, sini bawah yang muncul tuh 0. Kita akan ambil, kita print tuh nilai 0-nya seperti ini. Oke, kita lanjut pada dataset untuk mengatur kelas baku. Nah, yang pertama itu mengatur kelas mewakili pengertian matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Kemudian keuntungan utama menggunakan kumpulan dibandingkan dengan daftar adalah bahwa yaitu mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan. Ini didasarkan pada struktur data yang disebut tabel hash. Kemudian ada dua batasan. Yang pertama itu tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Yang kedua, hanya instance yang dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python. Misalnya integer, float, string, tuple, dan juga frozen set. Kemudian terdapat juga kelas set baku. Ini merupakan bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Seperti itu. Kemudian himpunan menggunakan kurung kurawal seperti ini dan sebagai pembatas suatu himpunan menggunakan kurung kurawal. Nah, contohnya itu seperti ini.
misalnya dalam kurung kural 17, dan kemudian yang kedua itu masukkan elemen merah, hijau, dan juga biru. Kemudian di sini tanda kurung kural itu tidak memiliki himpunan kosong karena alasan historis. Nah, ini tuh mewakili kamus kosong. Kemudian set menghasilkan himpunan kosong, misalnya set halo menghasilkan H, E, L, O, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjut pada kelas dictionary, yang dimana yang pertama itu mewakili sebuah kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda ke nilai terkait, yang dimana literal kamus ini itu juga menggunakan kurung kurawal. Ini coba kita coba. Di sini kita menggunakan kurung kurawal. Misalnya di sini, misalnya di sini yang pertama itu nama Yun. Oke, kurang seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, maka akan didefinisikan sebagai dictionary yang memiliki key and value seperti ini. Kemudian kita masuk pada bentuk literal. Di sini kita tidak isikan, maka menghasilkan kamus kosong. Misalnya coba sini tetap jalan, dia hanya muncul bahwa di sini terdapat dictionary kosong seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian konstruktor untuk kelas itu dictionary itu menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Kemudian alternatifnya itu konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter seperti pada dictionary dengan pasangan. Kemudian selanjutnya, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ekspresi, operator, dan juga prioritas. Nah, di sini terdiri dari beberapa operator. Yang pertama operator logika, yakni sini bukan atau dan. Kemudian operator kesetaraan itu adalah bukan, tanda sama dengan 2, tanda seru dan sama dengan, seperti ini. Kemudian operator perbandingan, tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian operator aritmatika itu tambah, kurang, kali, bagi, persen, dan lainnya. Kemudian operator bitwise seperti ini. Kita lanjut pada operator urutan. Di sini terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama itu Python bergantung pada pengidentifikasian 0 barisan, sehingga barisan dengan panjang n itu memiliki elemen yang indeks dari 0 hingga n ke 1 inklusif. Kemudian yang kedua itu Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Kemudian indeks -1
Indeks min 1 itu menunjukkan elemen terakhir. Indeks min 2 itu menunjukkan elemen kedua hingga terakhir dan juga seterusnya. Kemudian mengiris interval atau interval setengah terbuka. Contohnya itu data 3:8 menunjukkan urutan berikutnya dengan mencakup 5 indeks, yaitu 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Kemudian semua urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan, misalnya 5, 6, 9 lebih besar dari 5 dan 7 karena entry-nya pada indeks pertama. Kemudian dikti kelas. Kemudian pada berikutnya di sini terdapat penjelasan mengenai elemen-elemen. Lanjut, operator untuk set. Di sini terdapat operator untuk set yaitu key in S, contractment check, key not is in S ini not contained head. Kemudian terdapat operator untuk kamus. Ini ada diskey, key value. Kemudian selanjutnya ada operator penugasan yang diperluas seperti ini. Kemudian prioritas operator. Nah, di sini terdapat penugasan berantai, misalnya X sama dengan kamu sama dengan 0. Kemudian terdapat terdapat 1 juga lebih besar dari sama dengan X tambah kamu lebih besar sama dengan 10 seperti ini. Nah, di sini terdapat penjelasannya mengenai operator precedence. Tipenya misalnya member access, simbolnya itu XPR member dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut di sini pada aliran kontrol jika sementara untuk istirahat atau lanjutan. Nah, di sini terdapat penjelasannya, misalnya pertama itu if first condition. Nah, di sini first body aliran kontrol. Nah, di sini condition artinya di sini M merusak pernyataan mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Kemudian melanjutkan pertanyaan menyebabkan iterasi saat ini dari badan perulangan berhenti, tetapi lintasan perulangan berikutnya itu berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian kita lanjut pada fungsi. Nah, di sini untuk fungsi, istilah fungsi ini digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dipanggil tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas tersebut, seperti B diurutkan atau diurutkan dari datanya. Kemudian istilah metode itu digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek seperti C data sortir dalam kurung kosong.
Kemudian yang ketiga itu pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter formal, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter sebelumnya. Kemudian fungsi polimorfik itu lebih dari satu kemungkinan tanda tangan panggilan nilai parameter default. Kemudian selanjutnya di sini terdapat parameter bawaannya. Kemudian parameter masuk di sini. Kemudian di sini panggilan yang valid seperti ini, argumen posisi untuk masuk transaksi. Oke, kita lanjut pada masukkan atau keluaran berkas. Kemudian di sini terdapat dua, yaitu masukkan dari keyboard, kemudian keluarkan dari konsol atau print. Nah, kemudian pertama kemudian penanganan berkas file. Di sini file ini adalah lokasi bernama pada disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, operasi berikut ini dapat dilakukan pada file. Nah, contohnya seperti ini, kita coba di sini misalnya laptop, sini input, sini kemudian masukkan nama laptop, kemudian kemudian kita coba print, kita lihat hasilnya. Nah, di sini masukkan nama laptop. Kita masukkan nama laptopnya, misalnya Asus. Kita enter, maka outputnya akan dijalankan. Dan di sini muncul Asus. Oke, seperti ini. Dan itu kita lanjut. Di sini kita kemudian di sini cara untuk mengatasi file healing atau penanganan berkas. Nah, contohnya di sini misalnya kita buat berkas baru. Di sini kita beri nama, misalnya belajar 1, belajar 2. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita misalnya di sini kita variabel file sama dengan open file akan kita tangani. Di sini belajar .txt. Kemudian
kita beri mode di sini, misalnya sini kita terapkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Ketika kita tutup file, file close, kemudian kita print, kita coba jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini nama belajar TXT, kemudian modenya TUI, codingnya seperti ini. Oke, kita lanjut di sini bagian penanganan pengecualian. Pengecualian ini adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Nah, penanganan pengecualian ini adalah proses penanganan error atau kesalahan runtime dengan baik. Nah, hal ini itu mencangkup dua tugas utama. Yang pertama, lemparkan pengecualian yang sesuai, yakni naikkan dan ditegaskan, dan juga jalankan fungsi yang sesuai dengan penangkap pengecualian. Nah, contohnya seperti ini untuk mengajukan pengecualian. Oke, kemudian kita lanjut untuk mencoba kecuali blok. Nah, di sini kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam kode blok, dan gunakan blok kecuali untuk menangani setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode seperti ini. Oke. Nah, baiklah, lanjut di sini kita untuk menaikkan pengecualian atau tangkap pengecualian. Nah, di sini sama saja fungsi. Kemudian kita lanjut. Nah, sini terdapat fungsi aslinya, di sini fungsi tegaskan. Nah, sini kurang lebih sama. Di sini tuh untuk digunakan menegakkan suatu kondisi dan juga menimbulkan pengecualian ketika kondisinya tidak terpenuhi. Untuk ekspresi tegaskan sebuah argumen. Nah, kemudian ada juga untuk jika pernyataannya gagal, Python menggunakan argumen untuk kesalahan pernyataan pengecualian. Nah, di sini tuh dia mengandung cara kita untuk menangani runtime error dengan untuk menangani error, extension error seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini jenis pengecualian umum. Di sini terdapat iterator dan juga generator. Nah, sebuah iterator ini merupakan objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Kemudian ada juga jika sebuah iterator itu setiap panggilan ke fungsi bawaan berikutnya, saya misalnya, menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Kemudian ada pengecualian iterasi dimunculkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Kemudian
ada sebuah objek OBJ yang menghasilkan iterator melalui sintaks seperti ini. Kemudian teknik yang paling mudah untuk membuat iterator dengan Python itu melalui penggunaan generator. Nah, generator sini dapat memiliki beberapa perintah hasil, dan juga iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi jika nilai dihitung diminta. Seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Langsung saja kita coba di sini. Yang pertama, misalnya contoh iterator. Sini misalnya kita punya list angka, ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya sini iteratornya iter. Kemudian kita coba print di sini. Next. Ya, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya 1. Oke. Kemudian kita coba print lagi. 3, 4, 5. Nah, di sini printnya akan mengambil masing-masing satu dari elemen list yang kita buat di sini. Kita coba. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan contoh literator. Kalau contoh generator, sini contoh generator. Nah, di sini kita punya fungsi def ini max-nya ini count-nya sama dengan 1. Kemudian kurang dari sama dengan max. Kemudian di sini count-nya di sini. Nah, seperti ini tuh untuk kita untuk memanggil contoh generator seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita punya fungsi def count. Kemudian kita coba print di sini. Next. Ini max-nya ini merupakan contoh literator. Kalau contoh generator, kita coba print lagi.
Di sini untuk contoh pertama, di sini tuh contoh pembangkit. Nah, di sini contoh generator komputer faktor seperti ini. Sini total number of faktornya itu 9 dan faktor R-nya itu 1, 100, 2, 50, 4, 25, 5, 20 juga 10. Kemudian sini kenyamanan Python tambahan. Nah, di sini ekspresi bersyarat. Ekspresi satu itu if untuk condition else-nya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada juga untuk sintaks pemahaman dan menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Seperti ini. Lanjut, sintaks pembahasan lanjutannya. Terdapat list comprehension, set comprehensionnya, generator comprehensionnya, kemudian ada dictionary comprehensionnya. Kemudian sini terdapat juga sintaks generator, sangat menarik ketika hasilnya itu tidak perlu disimpan dalam memori. Nah, misalnya untuk menghitung jumlah n, kotak pertama sintaks generator totalnya itu sum, menggunakan sum untuk k di dalam rentan 1 n tambah 1. Nah, seperti ini lebih disukai daripada menggunakan pemahaman daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Nah, di sini ada mengemas dan membongkar urutan. Di sini untuk pengepakan otomatis, jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma itu diberikan dalam konteks yang lebih besar, ekspresi tersebut akan diperlukan sebagai satu tupel. Nah, meskipun tidak ada tanda kurung yang disertakan, seperti ini. Oke. Petugas serentak kombinasi pengepakan atau pembongkaran otomatis seperti ini dalam pertukaran nilainya. Terdapat di sini cakupan dan juga ruang nama dengan proses penentuan nilai yang terkait dengan pengidentifikasi dikenal sebagai resolusi nama. Kemudian setiap kali pengidentifikasi ditetapkan, suatu nilai definisi tersebut dibuat dengan A. Kemudian berikutnya spesifik cakupannya. Kemudian penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam apa yang disebut global cakupan. Kemudian penugasan yang dibuat dalam isi fungsi biasanya memiliki cakupan lokal pada pemanggilan fungsi tersebut. Kemudian setiap cakupan berbeda di Python, direpresentasikan dengan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai A atau ruang nama. Dan objek kelas 1 adalah contoh tipe yang dapat ditetapkan ke pengidentifikasi, diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi di Python. Fungsi dan juga kelas diperlukan sebagai kelas 1 seperti itu. Nah, di sini modulnya itu modul sini tuh kumpulan fungsi dan yang terkait erat seperti itu. Dan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam suatu program. Nah, di luar definisi bawaan, distribusi Python standar mungkin mencakup puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam libra tambahan. Kemudian modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file bernama dengan akhiran .py. Definisi tersebut dapat diimpor dari file .py lainnya dalam direktori proyek yang sama. Nah, sekian penjabaran saya, penjelasan mengenai Introduction to Python atau pengantar pemrograman Python pada struktur data dan juga algoritma. Nah, sekian penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.